hari. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat buku besar dan neraca saldo menggunakan pivot table. Yang pertama, buku besar dulu ya. Pertama, kita insert pivot table dengan menggunakan range dari sheet journal. Kita blok semua tabel yang kita inginkan. Kemudian insert. Setelah itu akan muncul di field seperti ini dan kita checklist akun-akun yang kita butuhkan untuk membuat buku besar. Setelah itu, kita pindahkan debit dan kredit ke kolom value. Kemudian kode nama akun kita pindahkan ke kolom filter. Setelah itu, untuk debit dan kredit kita ubah dari fungsi count menjadi fungsi sum. Untuk yang di kolom rows kita ganti menjadi none dan tampilan tabular. Kemudian, untuk memilih akun yang kita ingin tampilkan, kita bisa klik di sini, seperti sales, bintang usaha, dan akun-akun lainnya. Setelah itu, untuk membuat neraca saldo, langkah-langkah yang dilakukan kurang lebih sama. Ini saja kita checklist kode dan nama akun, debit, dan kredit saja. Setelah itu, debit dan kredit kita pindahkan ke kolom values. Selesai. Untuk dapat melakukan pengujian, tentu saja kita butuh dokumen yang berisi neraca saldo dan buku besar. Pertama-tama kita akan menguji neraca saldo yang tadi sudah dibuat dengan menggunakan pivot. Kita tulis dulu keterangan cek neraca saldo. Formula yang akan kita gunakan sangat sederhana, yaitu fungsi if. Dengan logical testnya adalah sel yang berisi saldo debit dari neraca saldo. Yang akan kita bandingkan, apakah sama dengan saldo yang tercatat pada kertas kerja. Pada sel C28, dan value of tree-nya benar, dan jika salah, maka salah. Kita bisa lihat hasilnya di sini benar. Yang artinya saldo yang tercatat pada neraca saldo telah sesuai dengan kertas kerja. Kita akan menguji apabila di sini nominalnya kita ubah dan ternyata hasil yang ditunjukkan berubah menjadi salah karena apa yang tercatat tidak sesuai. Lalu
Selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap buku besar. Kita buka sheet buku besar pivot. Misalkan kita akan menguji saldo yang tercatat pada akun piutang usaha, apakah sudah benar atau tidak. Rumus sama. Kita tulis keterangan dulu uji buku besar. Lalu masukkan rumus sama dengan if logical test jika sama dengan sel C8 pada kertas kerja, maka benar. Jika tidak, maka salah. Enter, dan kita mendapatkan hasil benar, yang artinya saldo yang tercatat pada buku besar telah sesuai dengan saldo yang tercatat. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang penggunaan fungsi if, or, dan and pada Microsoft Excel. Yang pertama adalah fungsi if. Fungsi if di Microsoft Excel berguna untuk menyelesaikan pernyataan yang berhubungan dengan logika. Di dalam Microsoft Excel, fungsi if dituliskan sebagai berikut. Sama dengan if, dalam kurung logical test, titik koma value if true, titik koma value if false. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi or. Fungsi or di dalam Microsoft Excel digunakan untuk mengembalikan nilai true atau nilai false dari beberapa argumen yang ditampilkan di fungsi or. Jika ada dua argumen di dalam fungsi or, maka jika hanya salah satunya saja terpenuhi, dia akan bernilai true. Tapi jika keduanya tidak terpenuhi, maka dia akan bernilai false. Di Microsoft Excel, fungsi or dituliskan sebagai berikut. Sama dengan or dalam kurung logical 1, titik koma logical 2, titik koma dan seterusnya hingga maksimal sampai 255 logical. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi and. Fungsi and tidak jauh berbeda dengan fungsi or. Hanya saja, bila terdapat dua argumen di dalam fungsi ini, maka kedua argumen tersebut harus terpenuhi apabila ingin menghasilkan nilai true. Dan jika kedua argumen tadi tidak terpenuhi, maka dia akan menghasilkan nilai false. Di dalam Microsoft Excel, fungsi and dituliskan sebagai berikut. Sama dengan and dalam kurung logical 1, titik koma logical 2, titik koma dan seterusnya dengan logical maksimal sampai 255 logical. Selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan fungsi-fungsi tersebut di Microsoft Excel. Oke, misalkan ada rumus seperti ini. If bla 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 B5 kurang dari 100 ini merupakan logical test. Benar ini merupakan nilai jika benar, salah ini merupakan nilai jika salah. Jadi jika kita masukkan ke data ini, maka hasilnya akan benar karena ini tadi memenuhi B5 kurang dari 100. Tapi jika lebih dari 100, maka dia akan salah. Itu untuk formula if. Yang selanjutnya untuk formula or, jika kita memiliki rumus or seperti ini, B5 kurang dari 50 merupakan logical 1, B5 kurang dari 100 merupakan logical 2. Nah, jika salah satunya sudah terpenuhi, maka dia akan true. Coba kita lihat, karena ini dua-duanya terpenuhi, maka nilai 40 ini true. Dan untuk ke bawah, maka 80, nilai 80 tetap true karena salah satu logical terpenuhi, yaitu B6 kurang dari 100 ini terpenuhi, walaupun yang ini tidak terpenuhi. Nah, yang untuk selanjutnya yang paling bawah, dia tidak terpenuhi semuanya, jadi dia false karena dia tidak terpenuhi kedua logical ini. Nah, untuk contoh and itu sama seperti contoh or. Jika ada fungsi seperti ini, maka ini adalah logical 1 dan ini adalah logical 2. Tapi untuk and, kedua logical ini harus terpenuhi semuanya. Maka jika kita aplikasikan ke nilai ini, hasilnya adalah untuk nilai 40 itu true karena kedua logical terpenuhi. Tapi
bagaimana untuk nilai 80 dan 120 dia hasilnya akan false, karena untuk nilai 80 dia salah satu tidak terpenuhi, yaitu B6 kurang dari 50. Untuk yang 120 dia tidak terpenuhi dua-duanya. Oke, itu contohnya. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji perhitungan PPN menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita akan menguji nilai dari PPN. Saya akan menggunakan rumus if, di mana jika jenis penjualan sama dengan lokal, maka PPN didapat dari penjualan dikali 10%. 10% ini merupakan tarif PPN di Indonesia. Dan jika jenis penjualan sama dengan ekspor, maka PPN dapat dari penjualan dikali 0%. Dan apabila tidak keduanya, maka tidak ada nilainya. Nah, berikut ini adalah nilai dari uji PPN yang kita lakukan. Setelah mendapatkan hasil dari uji PPN, kita bisa langsung melakukan uji kebenaran. Uji kebenaran ini dilakukan untuk menilai apakah nilai PPN sama dengan nilai uji yang telah kita lakukan. Untuk melakukannya, saya akan menggunakan rumus if, di mana jika uji PPN sama dengan PPN, maka nilainya benar, dan jika tidak, maka nilainya salah. Berikut adalah kebenaran atau kesalahan dari data yang dibandingkan dengan uji PPN yang telah kita lakukan. Untuk mempermudah pencarian kesalahan, kita bisa menggunakan fitur filtering yang berada di sini. Pertama, kita memblok semua data. Kemudian kita filter. Nah, muncul icon-icon filtering. Untuk mencari kesalahan perhitungan PPN, kita bisa klik filter pada sel uji kebenaran, kemudian kita memilih keterangan salah agar data yang muncul nanti data yang salah hitung atas nilai PPN. Nah, berikut adalah kesalahan perhitungan PPN yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk mengembalikan seperti data semula, kita bisa melakukan select all, kemudian OK. Data kembali seperti semula. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Hai Staners! Well, sekarang Fasya mau sharing nih tentang masalah Fasya yang kemarin-kemarin Fasya hadapin. Kuy! Jadi, kemarin tuh Fasya bingung, gimana ya cara tandain sel dalam Excel dengan ketentuan yang kita inginkan? Soalnya lama-lama capek juga loh ngolah data dengan cara yang manual. Wait, don't worry. Tenang, akhirnya Fasya nemuin solusinya loh. Mari sambut conditional formatting.
Conditional formatting adalah cara mudah untuk memformat teks atau angka pada sel jika sel memenuhi kriteria, yaitu dengan cara memberi warna pada sel. Conditional formatting punya 5 macam cara buat membantu kita, yaitu highlight cell rules, top or bottom rules, data bars, color scales, and icon sets. Highlight cell rules adalah cara untuk memformat sel berdasarkan nilai yang ada pada sel tersebut. Jadi, nanti kita akan menginput data. Nah, sel yang mengandung data tersebut akan diberi warna secara otomatis. Top or bottom rules adalah cara yang digunakan untuk memformat sel yang berada di urutan atas atau bawah, baik secara nilai maupun persentase. Jadi nanti, data yang ada di teratas dan terbawah akan ditandai dengan cara diberi warna. Data bars adalah conditional formatting yang menampilkan sebuah balok di dalam sel, di mana panjang pendeknya tergantung dari nilai setiap sel. Jadi nanti semakin besar nilai dari sel tersebut, maka baloknya akan semakin panjang. Yuhu, color scales adalah conditional formatting yang merubah sel data menjadi berwarna. Semakin besar nilai dalam sel tersebut, maka warnanya akan semakin gelap. Nah, yang terakhir dari fitur conditional formatting adalah icon sets, yaitu memberikan tampilan grafik directional, shapes, indicators, and ratings yang menunjukkan lebih kecil atau besarnya suatu nilai bila dibandingkan dengan nilai rata-rata. So, that's all for conditional formatting. Semoga bermanfaat. See you next time.